Untuk ASN pindah ke IKN itu berkah atau musibah? Si geografis ya itu tentunya lebih aman ya. Nah, sebenarnya jadi nggak sih? Itu juga pertanyaan saya tuh Mas. Sebenarnya nanti mereka pun juga akan menjadi warga IKN, warga ibu kota gitu. Nggak mungkin. Oke, Sobat Pembangunan, ketemu lagi di Poros Kewilayahan, podcast obrolan santai kewilayahan Bappenas bersama saya Bibi Hanzian, dan sekarang kita akan membahas tentang IKN, Ibu Kota Negara. Nah, kita juga punya bintang tamu di sini, ada Mas Radit dari Direktorat Pembangunan Indonesia Barat yang memang spesifikasinya dia khusus banget untuk menyusun IKN ini. Nah, mungkin kita kenalan dulu ya dengan beliau ini. Silahkan dengan nama lengkapnya siapa, Mas? Siap. Ya, halo. Saya Radit, saya PNS di Bappenas. Saya sekarang di Direktorat Pembangunan Indonesia Barat. Pegang IKN sebetulnya sudah sejak 2016 ya, 2017. Pertanyaan pertama nih langsung aja, ini perencana ahli muda Madya? Pertama, Mas. Oh, masuk pertama. Oke, nggak apa-apa. Tapi keahliannya tuh udah Madya. Oke, pertanyaan pertama tentang IKN atau Ibu Kota Nusantara, bukan negara, tadi saya koreksi ya. Kenapa harus pindah? Waktu itu kita pertimbangannya banyak ya, dari sisi analisis kebutuhan dan sebagainya. Dulu awalnya memang karena kita melihat ibu kota sekarang kita ya, Jakarta ini kan bisa dibilang sudah terlalu tanda kutip capek gitu ya untuk jadi sebuah ibu kota gitu ya. Kita macet, ngalamin macet, terus kemudian juga banjir segala macam gitu ya. Sehingga diperlukan, kayaknya kita perlu nih sebuah ibu kota yang baru gitu ya, untuk memang pantas untuk pelaksanaan pemerintahan seperti itu. Namun juga pertimbangan lainnya yang sebetulnya paling penting, sesuai dengan visi kita ya, kita ingin pembangunan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita itu juga merata kan ya, semakin ke timur seperti itu. Sehingga kami melihat salah satu prime mover terbesar gitu ya, tentunya membangun pusat kegiatan baru yaitu ibu kota. Sehingga dari dua poin itulah gitu ya yang mendasari kenapa kemudian kita ingin memindahkan gitu ya ibu kota kita. Kalau dari segi bencana bener nggak di Nusantara lebih aman atau Penajam Pasir Utara lebih aman? Ya, kalau dari sisi geografis ya itu tentunya lebih aman ya, relatif lebih aman ketimbang di Jawa, Sumatera dan sebagainya. Kenapa? Karena Pulau Kalimantan itu kan tidak dilalui oleh lempeng ya seperti itu, dan juga dibandingkan kalau Jawa, Sumatera itu kan dilalui lempeng sesar ya gitu ya, tektonik gitu. Sementara Kalimantan enggak gitu. Sehingga relatif lebih aman lah dari bencana. Kalau ada kebakaran, bukannya Kalimantan lebih sering kebakaran? Betul. Jadi memang saat ini ya karena dari kondisi topografi wilayahnya dan juga kondisi alamnya masih banyak hutan gitu ya, sehingga memang salah satu potensi bencana terbesarnya memang kebakaran hutan gitu. Cuma memang kita ingin agar nanti ketika ibu kota itu hadir di sana gitu, justru penanganan bencana di sana juga semakin lebih lebih intens gitu ya, sehingga kita bisa minimalkan itu. Tapi untuk lokasi yang sekarang bisa dipastikan sebetulnya jauh dari ancaman bencana kebakaran hutan itu, meskipun ada. Oke, jadi kalau boleh saya ringkas sedikit nih, karena Jakarta sudah lelah ya, macet, kemudian banyak isu-isu yang lain juga, dan sekaligus di sana lebih aman dari segi kebencanaannya. Tapi pertanyaan selanjutnya, jadi nggak sih? Ini karena ini bikin resah Gen Z yang udah jadi PNS nih, takutnya saya dipindahin nih ke sana nih. Nah, sebenarnya jadi nggak sih? Itu juga pertanyaan saya tuh Mas. Jadi pertanyaan saya juga gitu. Tapi yang jelas rencana pemindahan ini kita terus lanjut, kita komitmen ya pemerintah gitu. Saat ini kebijakan terkait pembangunan IKN itu sudah masuk di RPJMN sebagai prioritas nasional juga, karena itu juga tertuang juga kemarin di dalam visi misinya Pak Presiden ya, dan Pak Wakil Presiden gitu. Sehingga kita masukkan dalam RPJMN, dan juga masih berlanjut beberapa program kita anggarkan di LKP ini tahunan ini dari 2025, bahkan nanti di tahun depan juga masih ada. Oke, kaitannya dengan Impres 1 2025 efisiensi anggaran. Ini kayaknya slowing down pembangunan
kayaknya mulai terlihat nih. Bener nggak sih? Sebetulnya IKN ini kan sekarang dipegang oleh otorita ya, Ibu Kota Nusantara gitu ya. Mereka adalah lembaga yang membangun ya, melakukan pembangunan untuk IKN sekarang gitu. IKN ini kebetulan kemarin di masa efisiensi tidak terlalu terdampak sih sebetulnya Mas kayak gitu. Jadi udah khusus gitu ya? Betul. Jadi memang dari sekian kementerian lembaga yang terkena dampak, IKN itu paling kecil terkena dampaknya gitu. Karena memang komitmen Pak Presiden gitu ya, sesuai arahan beliau ingin tetap melanjutkan pembangunan sehingga anggarannya masih lebih besar gitu, masih besar di tahun ini. Relatif pemotongannya prosentasenya lebih kecil ya. Betul. Jadi lebih relatif maju terus ya pembangunannya. Oke, pertanyaan selanjutnya saya coba akan beralih ke konsep ya. Ini kan kemarin banyak yang ada yang memuji, ada yang mengkritisi, yang seperti Garuda hitam gitu ya. Nah, pertanyaan saya bukan ke desainnya sih, tapi lebih ke apakah sebenarnya konsep IKN Ibu Kota Nusantara ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip sustainable city atau mungkin smart city ya, yang kayak gitu-gitu. Udah nggak sih? Udah belum? Sejauh ini masih, karena ini namanya membangun kota ya, kita nggak bisa langsung hari ini bangun, besok langsung dapat pemenuhan indikatornya terpenuhi gitu. Tapi secara perencanaan dan juga pelaksanaan pembangunan sekarang kita terus berupaya untuk memenuhi standar tersebut. Sebagai contoh misalkan dari sisi perencanaan tata ruangnya misalkan kami bersama dengan IKN tuh selalu menjaga tuh dari sekian luas hektar lahan ini, pokoknya harus sekitar 80% itu area terbuka hijau gitu, dan itu selalu dijaga terus tuh sama IKN. Jadi kalau teman-teman gitu, Mas Baby juga bisa datang ke IKN, terlihat betul tuh di sana di antara jumlah bangunan dan jumlah area terbuka itu ya sekarang mungkin masih relatif sama lah seperti itu. Jadi ada embung, ada sungai, terus kemudian ada taman yang banyak dibangun juga seperti itu. Bahkan tamannya juga taman di dalam kantor pun di antara gedung-gedung itu juga ada taman gitu. Jadi itu upaya kita ya untuk menjaga target tersebut. Kalau misalnya ada isu tentang deforestasi gitu, ini bakal memangkas hutan yang bagus di Kalimantan. Sebenarnya tuh bisa sudah diupayakan untuk seminimal mungkin dan mungkin tetap diusahakan hijau gitu ya, atau gimana? Betul. Jadi awalnya memang lahan IKN ini itu kan berada di kawasan hutan produksi, yang mana sebetulnya hutan itu setiap beberapa tahun itu ada panen gitu ya, dipangkas seperti itu ya. Nah sekarang ketika kita IKN hadir, justru inginnya bekas-bekas lahan yang tadi sebagai hutan produksi, selain dibangun perkantoran segala macam, kita kembalikan fungsinya gitu. Jadi kita tanam kembali. Dan itu juga otorita IKN juga ada anggarannya tuh, ada programnya itu. Kami juga di Bappenas sebagai mitra anggarannya ya, itu memastikan betul gitu bahwa setiap tahun IKN selalu ada program seperti rehabilitasi dan sebagainya gitu. Jadi bukan hutan umum, tapi ini hutan produksi ya. Jadi pemanfaatnya memang sebenarnya untuk dipanen setiap awalnya tahun. Jadi tidak ada banyak perubahan fungsi sebenarnya ya kalau dari situ. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tantangan terbesar IKN selain pembiayaan atau pendanaan apa? Misalnya terkait dengan resistensi warga setempat jika ada gitu, atau mereka sangat welcome, atau apa? Tantangan terbesar pemindahan IKN ini apa? Kalau menurut saya ya, tantangan terbesarnya itu justru dari kita sendiri ya di internal pemerintah. Artinya persiapan kita untuk melaksanakan pemindahan yang sekarang ini lagi kita semua mungkin deg-deg ya, siapa nih yang dipindah duluan kan, siapa yang masuk kloter pertama gitu ya gitu. Nah itu tantangan terbesarnya, karena pasti ketika kita mulai Pak Presiden bilang oke kita pindah gitu, pasti semua resisten gitu ya, mungkin ya, apalagi orang teman-teman atau kita yang sudah mapan gitu ya, sudah punya rumah segala macam di Jakarta dan sekitarnya, ketika dipindahkan kan pasti bingung ya gitu. Nah itu salah satu tantangan terbesar gitu, bagaimana meyakinkan justru di kita nih para ASN gitu ya untuk mau gitu ya pindah. Ya, untuk ASN pindah ke IKN itu berkah atau musibah? Tergantung mungkin ya. Tergantung ya gitu ya. Tapi menurut saya kita harus melihatnya sih ya itu menjadi sebuah berkah ya. Kenapa? Karena
nanti ketika dipindahkan, artinya kita kan akan mendapatkan sebuah bisa dibilang fasilitas fasilitas tunjangan kemahalan ada nggak tunjangan kemahalan? Rencananya ada, tapi saya juga kurang tahu ya perkembangannya sekarang gitu. Tapi dulu kami konsepkan bersama-sama dengan Kemenpan RB dan segala macam itu ada gitu ya. Karena kita tidak ingin seperti ketika memindahkan itu kan pasti banyak pertimbangan tadi keluarga segala macam gitu ya, kebutuhan mungkin meningkat dan segala macam, sehingga pasti intinya kita ingin memanusiakan manusia lah seperti itu dalam melakukan. Dapat rumah nggak sih? Katanya kalau pindah bakal dikasih rumah atau apartemen. Oh, dapat Mas. Dapat. Wis, mantap nih. Jadi buat kalian ASN baru jangan khawatir, pindah nggak perlu nyicil KPR, dapat di sana ya. Ukurannya? Wah, ukuran besar ya. Sekitar 90 meter persegi. Oke, jadi beruntung buat kalian ASN muda, jangan khawatir kalau pindah, ada tunjangan kemahalan yang konsepnya ada ya. Kemudian ada juga rumah atau hunian ya, bukan mesti rumah tapak tapi mungkin juga rumah susun ya. Itu juga ada apa. Jadi tidak masalah. Jadi buat yang mau pindah ke IKN itu boleh dikatakan suatu anugerah karena tidak semuanya beruntung mendapatkan kesempatan pertama untuk pindah ke IKN. Meskipun mungkin buat segelintir orang yang mempunyai anak sudah besar di Jakarta akan menjadi tantangan tersendiri. Tapi ya udahlah. Kemudian selanjutnya nih, kalau pindah Jakarta mau jadi apa? Jakarta tentunya nanti kebetulan juga karena kami Direktorat Pembangunan Indonesia Barat ya, wilayahnya selain Kalimantan ya Sumatera dan Jawa. Di tempat kami juga masih ya melakukan semacam studi gitu ya, dan juga perencanaan untuk memposisikan Jakarta ya ke depan seperti apa. Tapi yang kemarin sudah di launching juga sebetulnya rencana induk pengembangan kawasan aglomerasi Jakarta. Salah satunya Jakarta akan kita fokuskan menjadi sebagai pusat ekonomi gitu ya, pusat ekonomi dan juga kota yang berstandar global. Karena Jakarta itu posisinya sudah bukan lagi saingannya dengan kota-kota di Indonesia, jadi dia harus show up-nya keluar gitu. Jadi Jakarta itu nanti sandingannya dengan Bangkok, dengan bahkan mungkin dengan Tokyo, dengan Seoul dan sebagainya seperti itu. Jadi kita arahkan ke sana. Berarti kalau boleh diibaratkan yang paling dekat dengan kita mungkin tetangga Australia, Jakarta itu Sydney, Canberra itu IKN. Gitu. Oke, jadi mudah-mudahan begitu. Jadi Jakarta itu tidak akan lantas serta-merta mati gitu ya, atau mungkin harga tanah turun gitu. Kayaknya pasti laku-laku aja di Depok, di pengembang-pengembang masih bersemangat juga ya. Jadi tidak begitu berpengaruh buat kamu juga nih yang mempunyai afiliasi dengan pengembang, bangun aja dimanapun di Jakarta ini kayaknya masih laku-laku aja. Tenang aja karena nanti fungsinya berbeda ya. Tadi disampaikan juga akan jadi bisnis di IKN itu atau di Nusantara itu menjadi pusat pemerintahan. Nah, kemudian tadi sedikit menggelitik nih. Ada nggak sih resistensi dari warga lokal gitu? Tentunya pasti ada ya. Kalau saya sih enggak, saya sih tidak menampik tidak ada resistensi itu. Pasti suara itu ada gitu ya. Yang saat ini sedang diusahakan ya, diupayakan oleh teman-teman di otorita IKN adalah bagaimana kita terus mengajak mereka gitu. Karena kan isu yang berkembang itu memang problemnya adalah kealpaan dari kita gitu ya untuk memperhatikan mereka gitu. Nah itu yang sebetulnya kita terus berupaya untuk setiap ada diskusi, perencanaan segala macam tuh selalu kita libatkan gitu. Bahkan sering sekarang teman-teman di otorita IKN ke lapangan terus kemudian untuk bertemu warga dan sebagainya gitu. Jadi artinya kita hadir gitu ya, nggak serta-merta datang seperti kayak ngusir gitu. Kita nggak ingin seperti itu. Oke ya, jadi selalu dilibatkan dan mungkin komunikasi lebih intensif ke yang tadi yang merasa belum sesuai dengan kebijakan ini. Bahkan karena justru sebenarnya nanti mereka pun juga akan menjadi warga IKN, warga kota gitu. Nggak mungkin kita pindahkan gitu, karena memang mereka mungkin diusir ya. Mungkin gitu. Kita nanti akan kita tata juga gitu ya, permukiman mereka dan sebagainya. Udah pernah ke IKN berapa kali Mas Radit? Wah bisa. Kalau awal-awal waktu perencanaan bisa sebulan sekali. Wah lebih Mas gitu. Sebulan bisa 3 kali dulu. Tapi kalau sekarang ya sudah lebih jarang ya. Jarang lah karena udah ada teman-teman otorita IKN kan yang iya. Saya pernah sekali ke titik nol. Nah saya penasaran nih,
gedung Bappenas itu di mana ya? Atau sekarang kayaknya waktu di master plan-nya tuh nggak ada nih. Ya. Cuma pemerintah atau Kementerian Keuangan ada. Betul. Tapi itu Bappenas nggak ada, tuh hilang. Enggak Mas, itu ada. Oh, Cuma memang belum jadi prioritas, mungkin belum oke. jadi prioritas ya gitu ya, Oke. untuk muncul dulu gitu ya. Yang bikin malah nggak ada, parah nih Mas Radit. Nggak bercanda ya. Terus sementara sekarang KL yang sudah pindah tuh ada berapa sih, atau mungkin perwakilan yang sudah pindah ke sana ada berapa sih? Sejauh ini belum sih Mas ya, Belum, gitu baru, ya. baru OIKN aja. Baru OIKN aja gitu Oke. ya. Tapi ini kami juga kurang belum tahu ya perkembangan selanjutnya gitu ya. Karena kan masih di dalam tahap exercise gitu ya. Oh iya. Siapa yang bisa pindah duluan kayak gitu. Oke, begitu teman-teman. Jadi nanti kalau saya ringkas sedikit nih ya, jangan khawatir pindah ke IKN karena di IKN itu bakal ada tunjangan yang lebih ya, kompensasi lah ya untuk ASN Gen Z baru. Kemudian juga IKN tidak merusak hutan karena itu awalnya adalah hutan produksi. Kemudian yang ketiga, Jakarta tidak akan mati dengan pindahnya ibu kota. Jadi pengembang-pengembang silahkan berbisnis di Jakarta karena Jakarta akan menjadi Hong Kong, Sydney, bahkan Tokyo, dan Canberra atau mungkin ibu kotanya sendiri KN juga akan tetap maju seperti ibu kota negara pada umumnya. Dan buat kamu yang pengen bertanya lebih lanjut ke Mas Radit terkait dengan IKN ini, bisa banget tulis komen kamu di bagian bawah ini. Kemudian jangan lupa subscribe dan share video ini ke rekan-rekan kamu yang menurut kamu dia akan tertarik ya. Dan mungkin sebagai closing statement nih dari Mas Radit, apa yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah agar IKN ini optimal pindahnya mungkin, atau mungkin bisa lebih progresif lagi ke depan? Mungkin kebijakan di dalam RPJMN 2025-2029 apakah sudah ada terkait IKN atau bagaimana ke depan? Menurut saya yang paling penting itu memang paling utama sekali itu komitmen ya, komitmen semua stakeholder gitu ya. Baik itu OIKN, Bappenas maupun kementerian lembaga lain terkait Kementerian Keuangan dan sebagainya gitu. Karena bagaimanapun juga ini kan sudah merupakan prioritas ya dari RPJMN dan juga langsung dari Presiden gitu ya. Sehingga sebenarnya tanpa ada komitmen kuat jadinya ya kesannya kan nanti OIKN jalan sendiri aja, kasihan juga gitu ya kan. Kalau nggak kita dukung gitu. Dan juga yang juga penting untuk kita siapkan bagaimana kemudian pemerintah ya kita ini ya mensuarakan gitu ya, memberikan informasi yang clear gitu terkait dengan pembangunan IKN ini gitu. Jadi karena banyak di luar sana mungkin ya masih mendapatkan berita hoax dan segala macam gitu ya mengenai IKN gitu yang menggusur dan segala macam gitu ya. Nah itu mungkin yang juga kita juga perlu pandai-pandai ya berkomunikasi gitu ya, untuk menginfokan hal-hal yang benar gitu ya ke masyarakat. Garis besarnya komitmen dari kita yang paling penting ya. Oke, mungkin sudah cukup. Kita nanti akan ketemu lagi di episode selanjutnya, dan mungkin kalau misalnya ada yang pengen mengusulkan tema apa yang perlu diangkat, bisa juga tulis di komen di bawah ini, atau mungkin bisa japri, nggak bisa message juga bisa dilakukan ya. Dan akhirnya saya Baby Hanzian sebagai tuan rumah Poros Kewilayahan, podcast santai obrolan tentang kewilayahan. Dan akhir kata saya dan juga salah satu mastermind penyusun IKN Raditya Pranadi undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah, selamat sampai ketemu lagi. Dadah.